yang salah itu siapa? Politisi atau rakyat? Ya, Itu pertanyaan dasarnya. Kalau kesalahan politisi itu kan berhubungan dengan ribuan orang saja. Supaya you jangan begitu. Pilkada tidak langsung itu mereduksi dan mengkorupsi semangat reformasi. Ya, semangat reformasi itu adalah suara rakyat, itu adalah langsung. Soal berat kita kan ada vote buying. Tetapi semua seperti dibiarkan. Tidak ada proses pengawasan yang berjalan ketika orang menggunakan money politics. Tapi kan Pak Prabowo tuh pernah janji dan pidato bahwa akan mengenakan pajak yang tinggi kepada yang 1.000 perusahaan-perusahaan yang terkaya. Ini kita pindah ke topik lainnya. Jadi di akhir tahun dulu ya. Di akhir tahun kita kan bicara refleksi nih Mbak. Kaleidoskop 2024 ini refleksinya apa? 2025 kira-kira problem yang kita akan hadapi seperti apa dan kira-kira akan seperti apa politik kita? Apakah orang-orangnya akan berganti? Yang tapi pasti di jelang akhir tahun di HUT Golkar di depan Pak JK juga. Presiden Prabowo mengungkapkan sebuah ide yang sebenarnya sudah pernah diputuskan tahun 2014. Tapi dibatalkan oleh Perpu Presiden SBY, ya kan? Pilkada kembali dipilih oleh DPRD karena udah terlalu brutal. Kalau bahasa Pak Bahlil itu pilkada rasa pilkades, Bang. Kalau kata presiden gini, Bang, jangan kan ini yang menang-menang kita lihat mukanya lesu semua yang menang-menang, apalagi yang kalah katanya. Nah, ini yang kemudian memunculkan perdebatan lagi. Apakah betul memang kita harus mengevaluasi habis-habisan gitu demokrasi kita? Ini refleksi akhir tahun yang menarik datang dari Presiden Prabowo gitu. Bang Don gimana ngeliatnya? Evaluasi sih harus dianggap sebagai sesuatu yang normal. Cuman apakah itu sesuai dengan konstitusi atau tidak, kan itu kan harus dilihat lebih dalam. Saya tidak mengenal dengan baik Pak Prabowo, tetapi dari bacaan, dari mendengar, lalu kemudian saya sampai WhatsApp langsung ke Angga Prabowo yang adalah orang yang sudah lama bersama beliau. Pertanyaan ini sekarang Wamen Komdiji. Ya, Wamennya pertanyaan saya selalu kan begini, apakah Pak Prabowo seperti yang saya tahu ketika masih Orde Baru, kan gitu. Nanti menjadi sangat keras, bisa juga menjadi otoriter dan seterusnya. Jawaban Angga, saya minta tertulis gitu. Bang, kalau Prabowo atau Pak Prabowo itu anti demokrasi, kenapa dia harus capek-capek membuat partai? Berdarah-darah membuat partai, kan berapa biayanya? Satu, kedua, ngapain juga dia capek-capek 4 kali mencalonkan diri jadi wapres dan presiden dan baru sekarang terpilih. Artinya apa? Jalan demokrasi yang dia tempuh. Tapi itu kan pilpres. Tetapi kalau soal pilkada dan seterusnya, saya sendiri tidak dapatkan gambarannya. Tetapi mengevaluasi, ya kan ujung-ujungnya kan tidak cukup dengan misalnya perpu dan seterusnya. Itu harus wakil rakyat menurut saya yang harus bersuara tentang itu gitu. Tentu ada keluhan ketika dipilih oleh DPRD, lalu kemudian ada keluhan tentang langsung dan seterusnya. Ya kita sudah jalan sejauh ini gitu. Kalau sudah jalan sejauh ini, apa yang perlu dikoreksi? Ataukah kita harus kembali gitu? Saya rasa kita perlu waktu panjang untuk bisa sampai pada kesimpulan itu gitu. Ya. Tapi apakah sudah semenakutkan itu, Mbak? Sudah serusak itu demokrasi kita? Pemilihan langsung kita sehingga memang sedikit hak rakyatnya harus dikurangi. Dengan pemilihan di DPRD karena rezim pilkada kita kan menghasilkan orang the rising star dulu yang di majalah Times itu kan kan jadi headline-nya Presiden Jokowi ini kan New Hope katanya. Ya ini kan hasil dari rezim pilkada tuh, Pak. Ya ini hasil juga dari rezim pemilihan langsung ya yang menjadi amanat dari konstitusi sudah reformasi. Jadi direct election di semua level ya. Nah salah satu yang banyak dibicarakan dampak negatif dari direct election. Direct election itu punya sistem proporsional terbuka aja misalnya untuk DPR ya. Itu memungkinkan buat siapa aja untuk muncul tanpa nomor. Meskipun pada akhirnya misalnya kalau untuk urusan perempuan misalnya ya soal afirmatif, perempuan itu
cuman ditaruhnya di nomor 3 atau nomor 6. Sementara bahkan untuk partai politik yang nomor 2 terbesar kayak Golkar, paling di satu dapil cuma dapat 1 atau 2. Jadi kan sedikit kemungkinan. Jadi di dalam partai sendiri tuh memang perlu reformasi nih situasi partai ya. Soal transparansi, akuntabilitas, merit system. Karena kemudian yang muncul itu adalah mereka apakah yang sudah sangat dikenal sehingga awareness-nya tinggi, 50% dari cost awareness-nya itu udah ada atau memang duitnya banyak. Ya. Salah satu eksesnya kan itu, dan makin-makin terasa di pemilu yang terakhir ini mahal banget kan ya. Habis kita capek dengan pilpres, kemudian pilkada, ya memang istilahnya tuh udah habis-habisan. Lalu kemudian ada pilkada. Habis itu nganggur kita 5 tahun dimasuki di politik. Total politik sepi ya. Iya, makanya gimana? Kita nih paling suka tiap bulan ada pemilu kalau Pertanyaannya bisa. sebetulnya, Bud, yang salah itu siapa? Politisi atau rakyat? Ya, Itu pertanyaan dasarnya. Iya, Kalau iya. kesalahan politisi itu kan berhubungan Karena dengan ribuan orang saja. Iya. Supaya you jangan begitu. Tapi you jangan menyalahkan jutaan rakyat yang mungkin lagi euforia menggunakan haknya. Kan kira-kira itu bagian dari evaluasi menurut saya. jadi, nah gimana nggak mahal kalau ternyata yang mendapatkan slot ya itu adalah orang yang sebetulnya bukan orang yang terbaik, bukan orang yang dikehendaki oleh pemilih. Akibatnya kan harus bayar mahal. Tapi kalau misalnya dia partai memberikan tempat dan slot kepada orang yang memang terbukti di daerah itu memang orang yang dimaui oleh rakyat beneran ya, termasuk aktivis lah yang top apa segala macam, ya mungkin cost-nya nggak akan segede itu, mungkin ada cost tapi akan ada, seperti kita pernah wawancara juga kan, karena dia membangun komunitasnya bagus segala macam, nggak semahal itu gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang dicangkokkan dari atas. Karena apa? Karena dia dekat dengan elit politik, dekat dengan ketua partai. Mbak Uni melihat bahwa skema pilkada jadi di dalam itu akan menghasilkan kader-kader jenggot yang mengakarnya ke atas saja. Nah, itu yang Masalah kemudian besar, membuat, lebih besar juga masalahnya. Jadi problemnya yang harus diperbaiki justru adalah partai. Jadi ini semua ya karena partai memang nggak profesional. Jadi partai itu memang sebetulnya gini. Kita sekarang udah mulai ada suara-suara sistem pemilihan tertutup. Sekarang itu udah kejadian. Kan bilang antara terbuka sama tertutup, bedanya kalau tertutup hegemoni partai. Ya kan? Urusannya sama kelompok partai. Sekarang udah terjadi. Karena untuk dapat calon nomor kandidatnya 1, nomor 2, yaitu harus memang orangnya elit gitu loh. Orangnya elit. Ini pileg nih maksudnya. Ini pileg. Nah, sama dengan pilkada juga kan. Pilkada kan juga gitu. Kalau nggak dikasih rekom calonnya. Soal berat kita kan ada vote buying. Tetapi semua seperti dibiarkan. Tidak ada proses pengawasan yang berjalan ketika orang menggunakan money politics untuk menjadi calon atau terpilih, entah jadi DPR, DPRD ataupun gubernur atau wali kota. Lalu kalau kita lihat seperti itu, kalau itu dibiarkan, ya memang melelahkan. Jadi problemnya ada di situ dan mahal pasti. Tapi bukan di rakyat tuh problemnya. Betul. Problemnya di partai politik gitu ya. Nah, makanya jadi sebetulnya kalau gini, memang perlu evaluasi. Ini luar biasa emang pemilihan di Indonesia ini kan the most complicated di dunia ya. Melibatkan begitu banyak dan kemarin ini melelahkan lah, super melelahkan semua. Tapi kita meliput aja lelah. Yang membuat sehingga itu melelahkan adalah keputusan politik yang dibikin oleh partai-partai politik yang merumuskan undang-undang pemilu. Mereka yang bikin, mereka sendiri yang ngerasain lelah lalu pengen mengubah. Satu ya, rakyatnya nggak lelah Mbak, katanya capek juga kita sama pilkada dan politik pemilu yang tapi lebih capek mereka yang keluar duit kan. Mereka capek keluar duit yang lesu mereka sih Bang ya. Yang lesu mereka. Kalau rakyat itu malah menjadi bahan cerita yang sangat menarik di rumah-rumah, di warung-warung. Jadi tapi gini, pilkada tidak pestanya rakyat juga tuh jadi euforianya ada di situ. Pilkada tidak langsung itu mereduksi dan mengkorupsi semangat reformasi. Ya, semangat reformasi itu adalah suara rakyat, itu adalah langsung, ya, meskipun dengan segala macam ekses dan komplikasinya. Tetapi menyerahkan pilkada kepada segelintir orang, anggota DPRD, itu kan membentuk kartel, semakin membuat kartel politik di DPRD itu sendiri. Yang terjadi itu adalah bargaining, transaksi,
di antara mereka-mereka. Malah rakyat udah nggak dianggap lagi. Itu yang dikhawatirkan kalau pilkada tidak langsung. Iya, bukan dikhawatir, pasti itu akan terjadi. Itu kan kembali seperti era sebelum reformasi. Ya kan? Sebelum era reformasi kan presiden wapres saja dipilih di MPR. Lalu muncullah itu yang kesepakatan lo yang jadi presidennya lo ya, wakilnya lo ya, ketua DPR-nya lo ya, ketua MPR-nya ya. Jadi itu hanya di kalangan elit. Oh, jadi ya, partai politik. Nah, di level gubernur, bupati, wali kota juga sama. Iya. Ada seorang politisi senior pernah bilang gini, Bud, sistem presidensial itu artinya bahasa warung kopinya adalah rembukan para elit. Iya. Itu betul. Iya kan? Iya. Ini Seperti yang membuat Gus Dur bisa jadi presiden. Kemudian padahal sebetulnya yang menang pemilu pada saat itu adalah PDIP. Tapi karena Bu Mega pada saat itu bersikap seperti burung merak, mau pengen semua orang yang datang ke dia, ya partai politik yang lain yang nggak mau dong, kan? Ya udah kesepakatannya Gus Dur, tapi Bu Mega dijadiin wakil Wapres. Kan nggak enak, masa nggak dapet. Tapi sebetulnya yang ikut berunding segala macam itu hanya segelintir. Bu Mega sendiri nggak terlibat secara langsung, karena Bu Mega kan personifikasi itu bukan orang yang bisa nyaman untuk duduk ngobrol kayak politisi-politisi yang lain, fleksibilitas, tidak mudah di-approach. Ya burung merak tadi lah dianggapnya. Saya mengatakan itu burung merak, harus didekati. Nah, bukan sebasnya harus capek-capek mendekati. Politik itu kan harus saling, harus saling kan. Disinilah orang-orang seperti Pak JK, Pak Bahlil lah itu ya kan bisa lebih canggih itu Bang ya. Hebat, Pak Bahlil. Iya. Jadi kalau Pak Prabowo memuji karena Pak Pramono Anung. Oh itu canggih itu. Iya. Karena diterima Pak Bahlil semuanya. itu bisa lugas ngomong. Kalau kita ketemu Pak Bahlil, orang itu kalau ke tempatnya Pak Jokowi, tafsir dia apa? Kalau saya tanya, Bapak maunya apa persisnya? Oh jadi banyak orang setelah ketemu Pak Jokowi menafsirkan, berunding lagi. Maksud barang ini apa Bos? Iya. Apakah ketawanya itu setuju? Makanya dalam hal itu teman kalau lo Bahlil tuh Uncas ngomong tuh sama langsung, kayak Bahlil. apa maksud Bapak? Gitu. Saya kira juga terhadap Pak Prabowo mungkin Pak Bahlil sama. Oke, nah karena itu happy aja. Tapi menurut Bang Don, apakah memang dan Bang Uni juga ya, Pak Prabowo memang sebenarnya dari back mind atau lubuk hati yang paling dalam memang sebagai produk dari demokrasi ya, produk pemilihan langsung juga Pak Prabowo, dan konsisten tadi kalau kata Bang Don, memilih di jalur pedang demokrasi betapapun itu sulitnya dan mahalnya, tapi beliau lakukan itu gitu. Tapi apakah sebenarnya memang Pak Prabowo di back mind-nya sebenarnya menginginkan ya pemilu yang kompromistis lah, kita rembukan aja lah, ya kayak seperti pilkada tidak langsung gitu-gitu. Apakah sebenarnya memang Pak Prabowo ini hasil betul evaluasi atau dari hasil statement dari pertemuan internal beberapa yang saya ikut, lalu dari statement terbuka dari beberapa menteri yang mungkin dianggap udah bergaul lama ya dengan Pak Prabowo seperti Bang Zul, Ketua Umum PAN, kan dari beberapa kan kemarin sempat diberitakan luas juga bahwa sistem manajemen birokrasinya Pak Prabowo itu ingin menggabungkan antara disiplin dan efektivitas birokrasi Orde Baru ya dengan inovasinya di birokrasinya Pak Jokowi gitu kan. Jadi artinya Orde Baru ada ya. Jadi memang sebagai orang yang pernah hidup di Orde Baru, saya sih menangkap Pak Prabowo tuh ingin misalnya satu, dan itu dia sampaikan langsung kan, stabilitas tuh penting ya. Stabilitas tuh bahkan dia berkata keamanan itu penting, buat apa membangun infrastruktur segala macam kalau nggak aman misalnya kan. Jadi suasana stabilitas yang identik dengan era Orde Baru, era Soeharto itu ada dalam dalam pikirannya Pak Prabowo gitu ya. Termasuk kemudian ada selentingan bahwa ya Pak Prabowo sebenarnya ingin kan gini, investasi ini di pusat udah oke nih. Tapi begitu orang berurusan sama daerah karena memang ada kewenangan yang ada di daerah, jadinya lama. Padahal maksudnya pengen cepet, sehingga kemudian kita sulit nih. Jadi ada hal-hal itu yang Pak Prabowo tuh mungkin ingin mengoreksi supaya
segala sesuatu tuh bisa dikontrol, lebih terkontrol, termasuk lebih ada stabilitas ya. Mungkin yang itu yang membuat Pak Prabowo itu masuk dengan inline dengan ide udah deh, ini capek banget nih, biayanya mahal. Kan Gerindra juga bukan partai yang paling kaya juga selama ini kan. Oh jadi ini pertemuan antara apa yang sebenarnya ada di back mind-nya Pak Prabowo tentang demokrasi dengan evaluasi mungkin juga tidak terlepas dari back mind Pak Prabowo sebagai militer. Dan itu besar pengaruhnya. Bahasa stabilitas, bahasa persatuan, persatuan itu kan bahasa-bahasa militer. Mau bikin kabinet aja kan kabinet 100 menteri beliau kan kabinet begitu. Persatuan. Jadi, kalau kita lihat seperti itu, kalau butuhnya stabilitas, ya harus menghindari apa-apa yang membuat kita tahu bahwa itu akan menimbulkan instabilitas. Mungkin salah satu pilihan adalah termasuk pilkada tadi gitu. Tetapi kan kita harus berpikir soal demokrasi realnya dan substansinya adalah rakyat harus didengar. Kan kira-kira begitu. Rakyat harus didengar langsung. Kira-kira. Kalau rakyat harus didengar langsung, maka cara berpikir untuk memilih atau dipilih oleh anggota DPR itu harus diteliti ulang. Harus diteliti dengan cermat. Bukan tidak bagus, tetapi kan kita sudah jalan. Mestinya kita sudah belajar. Poin kita adalah seperti pertanyaan saya tadi, problemnya itu kan bukan pada rakyat. Problemnya pada politisi yang Uni bilang itu partai politik yang bikin kayak begitu gitu. Yang bikin undang-undang pemilu mereka. Kira-kira gitu. Yang bikin jarak antara pemilihan presiden dengan dengan pelantikan tanggal 20 Oktober mereka juga. Jadi semuanya ini mereka. Pemilu serentak terus mereka sendiri yang kelelahan, ya kan? Karena sistem yang mereka pilih dan itu baru jalan sekali ya. Belum dievaluasi bagian mana yang harus dievaluasi termasuk profesionalisme dan dan akuntabilitas, transparansi di dalam partai politik sendiri. Lalu sudah mau mengubah sesuatu yang menurut saya itu dampaknya besar, yaitu tadi mengkorupsi reformasi dikorupsi. Jadi udah bener ya Pak SBY dulu ngeluarin Perpu. Beda nggak konteks ini Bang ya, suasananya ketika 2014 KMP waktu itu partai koalisinya Pak Prabowo juga memutuskan pilkada juga tidak langsung, kemudian di intercept oleh Pak SBY dengan Perpu, dengan konteks sekarang gitu yang memang konteksnya kita juga setelah pemilu dan pilkada serentak gitu. Ada nggak sih Pak perbedaan ya? Orangnya beda, yang jelas satu orangnya beda. Enggak, orangnya beda dalam hal ini gini. Pak SBY mungkin itu bisa dianggap sebagai kekuatan atau apa. Salah satu Pak SBY itu orang yang karena dia sangat care dengan citra, termasuk di forum internasional, pengen dibilang sebagai orang yang pro HAM, orang yang demokratis, orang segala macam. Jadi yang ide-ide seperti ini selama dia masih punya kekuasaan tuh pasti nggak akan kejadian. Sementara mungkin Pak Prabowo tidak terlalu peduli, apalagi Jokowi yang nggak peduli untuk not even mau datang ke acara-acara internasional sebelum berkepentingan jadi presiden G20 ya, terserah deh image internasional gue nggak peduli, yang penting gue efektif nih, apa yang gue mau di dalam negeri kejadian gitu ya. Daily politics banget ya. Iya, nah jadi situasi yang sekarang itu, omongan kemarin itu kan udah jelas. Tadi kamu singgung, Pak Bahlil mengatakan pilkada rasa pilkada. Jadi benar-benar karena pilkada pemilu tahun 2024. Ya kan? Yang memang kita juga ngerasain, ya maksudnya kita kalau kita sebagai jurnalis juga melelahkan. Capek juga kita melihat beritanya tuh nggak maju mundur. Kita menghadapi gitu ya. Pilkada Jakarta, pilkada Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat tidak bergairah itu Bang sekarang. Karena kenapa terlalu bergairah? Sebetulnya kan ada cerita cabe-cabe, ada cerita bansos, ada cerita macam-macam. Makanya kita selalu berpikir, wah ini hasilnya sih mestinya tidak seperti betul-betul demokrasi yang betul-betul berdasarkan suara grassroots sesungguhnya. Nah, kira-kira begitu. Bukannya itu yang kemudian idenya Pak Prabowo yang dipantik oleh
Ketum Bahlil ini yang kemudian bisa mengatasi problem yang abang katakan, nggak ada lagi bansos, nggak ada lagi penggunaan aparatur Lah, makanya negara segala macam. Tapi gini, kalau ada bansos minimal rakyat menerima kan. Iya. Kalau misalnya di antara DPRD yang bancakan di antara DPRD. Oh belum tentu lebih murah juga ya. Iya. Biaya Lebih maharnya murah. jangan-jangan Betul. Ya. bisa seharga orang nyalon langsung juga. itu. Kalau kembali Jadi ke Pak ada SBY distorsi. tadi Ya. menurut saya Pak SBY itu orang yang percaya pada pilihan rakyat. Dia memulai dengan sebuah partai kecil, tapi kemudian terpilih Ya. pada tahun 2004. Kira-kira begitu ya. Lalu kemudian tahun 2009 begitu naik. Jadi dia berkepentingan betul untuk tetap ada pilihan langsung ini, bahwa kemudian ke bawah juga harus mestinya sama gitu. Ya, ya. Tetapi memang belakangan dari sejarah kita lihat bagaimana menjadi sangat mahal, menjadi vote buying-nya sangat besar, lalu kemudian orang kemudian terbiasa untuk terima bantuan, lalu kemudian jual beli suara dan seterusnya. Hal-hal seperti ini sebetulnya merusak demokrasi itu, melelahkan bagi para Partai politisi politik. dan para partai politik, apalagi para calon gitu. Itu melelahkan. Tetapi kan siapa yang memulai? Gitu. Sebetulnya kalau saya sih sarankan pada Pak Prabowo untuk lebih teliti untuk melihat itu gitu. Meskipun rakyat itu betul-betul berpesta sebetulnya kalau itu betul-betul dilakukan secara genuine. Meskipun kemarin kayaknya Pak Prabowo happy betul tuh menangkap ide dari Pak Bahlil itu kan Bang ya di ulang tahun Golkar itu kan. Ya tentu karena mereka kan pasti berdiskusi tentang itu. By the way, apa yang harus by the way, harus dikeluarkan? ini masuk ke gosip politik nih masuk nih ya. By the way gini ya, apa namanya bicara Bang Bahlil. Bang Bahlil ini kan Ketua Umum Golkar yang dianggap sangat Pak Jokowi gitu, menjadi wajahnya Pak Jokowi lah di Golkar. Ya orang-orangnya setia pada Pak Jokowi gitu, kurang lebih seperti itu. Apakah dengan peristiwa kemarin, Pak Bahlil juga ingin menunjukkan atau sudah berhasil menunjukkan bahwa aku sudah bisa mengerti, setia dan mengerti apa isi pikiran dari presiden. Jadi aku siap ganti bos. Gitu. Bisa dianggap seperti itu nggak kemarin kesuksesan atau upaya dan juga ini menghentikan misalnya ya upaya-upaya kalau ada di Golkar ini kan nggak bisa ngelihat ruang-ruang kosong sedikit nih Bang. Kan rumus di Golkar kalau kata Mbak Uni Lubis kan siapa ketua umum Golkar itu adalah siapa yang paling dekat dengan gerbangnya kantornya presiden gitu Mbak ya. Siapa yang disetujui dan yang direstui oleh presiden dia yang dapat. Nah, apakah Pak Bahlil posisinya jadi cenderung lebih kuat meskipun di pilkada kemarin provinsi-provinsi kuncinya yang sebelumnya dipegang oleh Golkar, Jawa Barat, Banten juga lepas. Jakarta pun calon gubernur dari Golkar lepas Ridwan Kamil. Ya tapi Jawa Barat sama Banten lepasnya dari calon Gerindra. Siapa yang berani ngelawan calonnya Pak Prabowo ya? Tapi kan fight dong. Bu Ai fight lawan Andra Soni. Golkar itu kan selalu dekat dengan penguasa. Lalu kemudian di sini senang, di sana senang. Kan itu kan kira-kira Golkar itu. Termasuk Pak Bahlil. Tapi memang bisa dilihat ya, selalu kan harus ada show off bahwa saya itu dekat dengan presiden. Kan itulah yang pernah dipidatokan juga sama Pak Bahlil soal Raja Jawa. Kan pernah dengar itu kan? Dan tidak lupa kan itu kan? Satu. Kedua, kalau cara bergaul, kalau kita kenal baik dengan Pak Bahlil memang enak dan enteng. Kira-kira begitu. Dan dia lebih terus terang gitu. Dan saya yakin ini yang lebih dekat sama Pak Bahlil. Nah, karena kita pernah ngobrol sama dia. Jadi tahu bagaimana dia enteng gitu. Itu tadi dia bilang. Jadi nggak perlu diinterpretasikan macam-macam lagi Bang. Interpretasi kan misalnya dengan Pak Jokowi. Itu orang lain itu pulang apa maksud Bapak tadi gitu. Kalau saya tidak jelas, saya bisa balik tanya, maksud Bapak apa? Gitu. Kalau sudah jelas kan dia tahu persis begitu. Itu sama dengan cerita begini, saya dengar dari Pak Bahlil sendiri. Kan waktu Gibran debat, kan Pak Prabowo itu seperti terlihat di kamera, tarik leher, jasnya kan, kerahnya kan. Saya tanya, ada apa itu? Kan semua orang tafsir bahwa itu seorang Pak Prabowo marah. Enggak katanya, bukan marah. Justru dia tarik saya, muji. Kok Gibran kok debatnya bagus. Nah, kenapa dia tarik saya? Karena saya diminta untuk dampingin Gibran dalam debat itu. Oh, trainernya ibaratnya Pak Bahlil. Itu cerita Pak Bahlil. Oh, jadi itu benar language-nya Pak Prabowo. Itu bukan cerita off the record. Enggak. Itu cerita di depan banyak orang, tapi itu menarik gitu. Karena kemudian ini kan mesti kita konfirmasi kepada Pak Prabowo, bener nggak? Ya itu betul. Cuma kan kita nggak bisa konfirmasi, tapi itu saya kan mengatakan versi Pak Bahlil.
kan kira-kira gitu. Karena kan banyak sekali tafsir tentang itu gitu. Ya kita ketemu. Dia nih yang suka nafsir-nafsirin gestur. Sama itu kalau nggak kita nggak punya kerjaan lagi, Bang. Dan di sisi dan di rezim politik yang nantinya makin jujur dan makin terbuka seperti era Pak Prabowo. Pak Prabowo kan saya pernah waktu itu makan sama Pak Prabowo bilang, saya tanya-tanya soal Pak Luhut. Apa sih lu nanya soal Pak Luhut terus? Gue udah hopek sama Pak Luhut, nggak ada. Ya gitu Pak, ya kan gitu kan mau nanya, Bapak kan dulu sama Pak Luhut katanya gini. Enggak, gue bersahabat. Tapi kan ya gitu, memang lu tahu Pak Luhut itu kan orang Batak. Ya Bapak kan juga Batak ke Jawa, orang Banyumas. Sama. Ya makanya kita berdua kalah sama orang Solo. Tapi maksud gue ya ke depan ini maksudnya ini kita Tapi gini ya, tadi kita ngomongin Golkar dan Pak Bahlil ketua umum. Gimana? Tapi partai politik yang lain kayak PAN sama Bang Julhas itu juga kelihatan Pak Prabowo tuh deket, baik, ramah, Dianggap semuanya, dan setia. mereka deket, setia gitu kan. Kalau sama Pak Bahlil bahkan baru deket kan sesudah sama-sama di kabinet. Kalau sama yang ini udah 15 sampai 20 tahun selalu bareng-bareng dalam perahu yang sama gitu ya. Mencalonkan Jadi Pak Prabowo. saya rasa itu stylenya aja, tapi bahwa mereka mungkin yang ini lebih deket sebetulnya karena sudah bersama-sama 15-20 tahun, ya itu juga fakta gitu ya. Jadi saya rasa gini, dari Pak Bahlil dia juga punya kepentingan untuk menunjukkan bahwa dia dekat dengan Pak Prabowo. Karena sekarang Di yang menjadi internal dan di presiden, eksternal. yang menjadi presiden sebenarnya yang real sekarang adalah Pak Prabowo ya. Sementara yang dia sebagai orangnya Pak Jokowi, dan memang betul dia orangnya Pak Jokowi, kita pernah bahas di sini, Pak Jokowi memang nitipin dia 4 orang dan 4 itu orang terbukti dan semua ya. terbukti. Nah itu dia sekarang harus pandai-pandai Switching. bermain gitu ya. Apalagi dia melihat bahwa nampak-nampaknya untuk hal-hal tertentu Pak Prabowo sejauh ini masih mendengarkan Pak Jokowi. Artinya dia juga nggak boleh terus kemudian switch 100% kepada Pak Prabowo. Jadi dia pandai-pandai. Ada beberapa menteri-menteri lama nih eranya Pak Jokowi yang saya lihat tuh sedang memainkan ini bagaimana mengayuh di antara dua karang ini kan. Karena Pandai-pandai meniti buih. Betul, karena beberapa menteri kita lihat juga masih ke Solo, ketemu Pak Jokowi. Kemarin Pak Jokowi posting lagi makan di Solo sama Pak Erick Thohir, gitu-gitu kan. Nah ini juga menarik nih bicara Pak Jokowi di tahun 2025 nih Bang Don dan Saya baru dari Solo tapi tidak ketemu Pak Jokowi. Ya. Tapi saya Harusnya ketemu dong. Saya lagi minta nanti ada waktunya pingin ketemu gitu. Tapi kan kita jalan. Kalau udah post factum ini udah enak kita, Bang ya. Ya iya dong. Kita kemudian jalan pakai mobil. Terus saya tanya, gimana ya Pak Jokowi sekarang? Oh rame Pak, masih rame orang berkunjung. Gitu. Iya. Oh gitu. Dari mana saja? Ya ada pejabat, ada pengusaha. Oh gitu. Saya teringat pada Pak SBY. Saya kira kesulitan setelah 10 tahun berkuasa itu kan pasti ada semacam jarak yang jauh. Apakah disebut sebagai post power syndrome atau bukan? Tetapi Pak SBY pada saat itu kemudian masih tetap mengumpulkan anggota kabinetnya. Ya, di Cikias. secara rutin. Rutin. Oke. Gitu. Nah sekarang saya Sama sering ini, bikin reuni sama pula ini. Bang. Gue sering jadi hostnya. Sama apakah ini. Pak Jokowi juga melakukan hal yang sama? Kita nggak tahu persis. Sama Pak SBY itu bedanya, Pak SBY itu juga waktu itu tuh begitu udah selesai itu undangan untuk bicara di luar negerinya banyak. Banyak. Oke. Ya. Jadi kan dia ada di klub green klub yang The Madrid kepala Club juga ada negara. tuh. Jadi, ya, Club The Madrid. Itu jadi sebetulnya dia masih dunia. sibuk, masih sibuk juga memenuhi undangan-undangan bicara, termasuk terutama dari luar negeri ya. Ya karena memang dia dianggap memang figur yang seperti itu. Pak Jokowi ini kan enggak ya. Nah, Maksudnya nggak tahu ya ini kayaknya. lihat aktivitas Pak Jokowi sekarang. Ini Dia aktivitas yang menurut saya di-drive oleh dia sendiri. Kayak misalnya Pak dia Jokowi belusukan loh. Iya, Bang. makanya masih belusukan. Kemarin ke Ini- petani kopi, Masih. tembakau atau Iya. kopi di teman. Terus Susah lah kemudian, menghentikan dari kebiasaan 10 tahun seperti itu, lalu tiba-tiba stop. Saya kira bisa dimengerti. Coba Uni berhenti jadi reporter atau berhenti jadi jurnalis, kira-kira seperti apa gitu. Enggak, tapi yang Stres saya dia salut, pasti. saya Iya. salut tuh Pak Jokowi, saya salut nih. Didit teman-teman Mastopol ya. Coba perhatiin. Pak Jokowi itu update media sosialnya tuh rajin banget. Rajin sekarang. Dan itu artinya apa? Dia mesti bikin kegiatan.
Iya. Ini Orang gua untuk posting sambil lihat itu ya. mesti ada kegiatan atau apakah itu di drive oleh dia yang pengen berkunjung ke sana belusukan atau orang yang pengen ketemu dia gitu ya. Kita mah kalah, kita kan paling update-nya kan 2-3 kali dalam seminggu ya. Tapi kalau dia tuh tetep gitu Bahkan ya. Pak Jokowi bikin eksis. video reaction soal ini loh, ibu-ibu Iya ini benar. loh. Nah ini. Iya kan? Nah dari sini kita tahu kenapa Gibran dan anaknya itu suka kemudian seperti menantang quote unquote apa yang menjadi kritik masyarakat. Ini sebenarnya Pak Jokowi sedang quote unquote menantang kritik. Ini kan sebenarnya kritik yang Kritik ibu-ibu Uni itu. Lubis ya? Oh, bukan. Kritiknya ibu-ibu itu, ibu yang 3 itu, kita pengen makan wagyu tapi wagyu sudah kena PPN, terus mau makan apa ternyata itu kan kritik. Kritik yang menghibur tentang PPN 12% Nanti ya. kita bahas itu tuh. Tapi terus kemudian Pak Jokowi itu kemudian bikin konten. Ya. Nonton itu sambil ketawa-ketawa, padahal kan dia tahu bahwa semua orang, dia juga tahu bahwa ya itu keputusan itu sebetulnya diambil usulan dari dia kan, zaman Masa presiden dia ya. Lo lihat jelas. Iya. Jadi itu adalah Ada pola menarik yang nih. kelihatan dari Gibran, Kaesang. Kemudian kalau ada itu tuh seperti menantang balik gitu. Apa bukan karena memang ini menghibur aja videonya itu sehingga Enggak kan? Itu kan sebetulnya kalau dia berempati, ya, kalau dia berempati sama rakyat, dia nggak bikin konten itu. Itu menurut saya konten yang menantang rasa kebatinan masyarakat yang menolak kenaikan PPN 12%. Nah, tapi dia bikin itu. Tapi kan kemudian dikritik sama netizen. Kok ngelihatnya kan kayak gitu, kebalik gitu. atau mungkin karena Pak Jokowi udah mengaku dirinya udah menjadi partai perorangan sekarang. Jadi lebih Ya mungkin juga. Bang Don, lihat gimana Bang Don? Enggak kan, partai perorangan itu kan itu kritik juga dari banyak orang tentang ibu sebetulnya. Karena itu dianggap seolah-olah ini partai perorangan sudah lama sekali kan. Tapi kan Ibu itu mana nih? cerita di lingkaran PDIP kan ada cerita kayak begitu gitu. Ibu mana nih? Ibu Ibu Mega. Biar Ibu jelas, Mega. ada Ibu Jadi, Mega, ada Ibu Iriana kan. Pak Jokowi itu menggunakan idiom itu menurut saya tentang kritik dia juga terhadap PDIP. Begitu ceritanya. Sebenarnya Tapi apakah gini, Bang. benar apa enggak kan kita nggak tahu persis. Kita tahu kan misalnya seperti yang Bang Don katakan, misalnya di pilkada sekarang aja deh Mbak. Kata Bang Don kan Pak Jokowi punya beberapa calon yang sangat Jokowi banget gitu. Misalnya di Jawa Tengah, di Sumatera Utara, di beberapa hal, dan akhirnya beberapa dari mereka menang gitu. Di Jakarta aja yang Betul. kurang berhasil gitu kan. Nah sebenarnya kalau kita kembali lagi ke ide pilkada tidak langsung, kan partai perorangan kayak Pak Jokowi jadi nggak relevan lagi. Kalau memang dipilih oleh DPRD kan jadi Nah ini kan cuman Jangan-jangan ide itu untuk- ini cuman sindiran-sindiran, tapi it's not true. Nggak mungkin sistem kita kan juga nggak memungkinkan ya. Iya. Yang jelas kalau lihat banyak yang menang. Ini saya ngobrol dengan Saiful Mujani ya. Kan dia berapi-api mengatakan, "Kakak ini untuk 2029 jadi menang ini. Dan itu tidak mungkin di set tiba-tiba gitu. Itu sudah set sejak awal, bahkan ketika Pak Jokowi masih presiden gitu. Sehingga 2029 akan tetap jalan bersama Pak Prabowo. Seperti apa benarnya kan kita belum tahu apa yang terjadi besok Siapa yang kan. akan jalan dengan Prabowo? Iya. Enggak, 2029 siapa yang akan jalan dengan Artinya Prabowo? jalan Gibran sama Prabowo tetap jalan. Nah, Satu gitu. Untuk Pak Prabowo sendiri tantangan politik yang paling mungkin dihadapi di tahun 2025 ini apa? Kalau menurut saya justru tantangan ekonomi ya. Karena tantangan politik gini, 470 kursi di DPR itu so far mendukung Pak Prabowo ya. Jadi secara politik sebetulnya lumayan stabil ya. Mungkin pertanyaannya apakah lumayan stabil itu karena sejauh ini Pak Prabowo masih kompak saling mendukung dan dekat dengan Pak Jokowi. Kita juga pengen tahu sebetulnya pengaruh Pak Jokowi ke partai-partai itu seperti apa, sehingga kalau misalnya Pak Prabowo dianggap mulai meninggalkan nasihat-nasihat atau input dari Pak Jokowi, kemudian Pak Jokowi bisa mempengaruhi lewat partai-partai yang ada ya. Tapi sejauh ini dari segi politik 470 kursi ya. Dan kalau kita ngomong ke PPN 12%, sebetulnya ini sekarang ini ruang
bagi Pak Prabowo untuk menunjukkan keberpihakan kepada rakyat seperti yang berkali-kali dilakukan. Karena apa? Karena kan ini kan regulasinya memang dibikin oleh DPR bersama rakyat karena undang-undang, dan karena situasi politik, konstelasi politik sekarang plus suara dari PDIP, total 580 anggota DPR, saya kok yakin kalau memang Pak Prabowo yang menginisiasi dan itu untuk kepentingan rakyat, itu pasti adalah adjustment misalnya menunda atau apapun ya. Nah ini yang sekarang kita tunggu, sehingga memang lucu sekali melihat saut menyaut antara Gerindra yang ngerasa kesel ngelihat PDIP yang mengkritik, misalnya yang mengkritik Rieke Diah Pitaloka, kemudian Mas Ganjar Pranowo, karena ya benar juga kata Gerindra, ya itu kan dulu PDIP juga yang ikut-ikutan di situ, yang tidak menyetujui cuma PKS. Ini adalah usulan inisiatif dari berkontribusi pemerintah dalam pengambilan keputusan itu ya. Bahkan dia jadi ketua panjanya dari PDIP kan. Jadi, nah tapi dua-duanya ini sebetulnya nggak perlu berdebat-debat kayak gini, nggak perlu mengatakan lo yang memulai, lo yang ngusul, lo panjanya. Di sini Gerindra juga ikut. Dua-duanya ikut yang jelas, karena yang tidak ikut memutuskan setuju hanya PKS. Tapi sekarang yang menjadi pemimpin koalisi itu adalah ketua umumnya Gerindra, Presiden Prabowo. Jadi udahlah, PDIP menurut saya juga udah nggak pantas mengkritik-kritik karena dia ikut di situ ya. Meskipun itu usulan inisiatif katanya dari Presiden Jokowi pada saat itu, tapi PDIP yang menjadi enabler utamanya, jangkarnya untuk pemerintahan Prabowo termasuk untuk undang-undang. Sekarang Presiden Prabowo diharapkan mendengarkan aspirasi rakyat yang sekarang situasinya sedang susah. Mau yang kelas menengah, mau yang kelas gede, mau yang kelas bawah. Ada insentif untuk kelas bawah, diskon 50% tarif listrik, up to 2.200 kW, tapi cuma 2 bulan. Januari, Februari, sesudah itu gimana? Kayak BLT ya itu ya. Beras 10 kilo untuk masyarakat miskin 16 juta. Tapi juga selama 2 bulan. Nah, jadi maksud kalau kita ngelihat percakapan suasana kebatinan dari masyarakat yang kita baca di media, kita baca di media sosial, ini situasi yang tidak sedang baik-baik aja untuk membuat mengimplementasikan keputusan yang dampaknya loh sekarang belum naik nih. Kan Pak Prabowo butuh fiskal untuk banyak sekali program-program. Ya, emang nggak ada tempat yang lain. Orang jadi berpikir gini, ada yang bilang, oke, di sisi lain katanya kurang duit, tapi kabinetnya gede, ya kan? Jadi ada masyarakat tuh ngeliat kontradiksi antara yang mau efektif, efisien dengan yang ini yang juga gede. Nah, jadi apakah tidak ada pengeluaran lain yang bisa dipangkas ya untuk misalnya memberikan ruang fiskal untuk mendukung program makan bergizi gratis, ya kan? Pak Prabowo sudah bilang pembangunan jalan tol dihentikan, ya kan? Nggak ada lagi. Itu pasti untuk memberikan alokasi dana untuk yang program unggulannya. Tapi masyarakat tuh pengen ngelihat bahwa sekarang kayaknya enggak deh, situasinya sedang sangat sulit gitu ya, sehingga harusnya ada minimal penundaan, mungkin evaluasi untuk melihat apakah memang sekarang berapa misalnya dihasilkan dari kenaikan PPN. Sekarang belum naik aja, harga-harga udah naik. Karena pajak itu kan soal psikologis, ya kan? Misalnya tadi yang nggak kena yang 11% karena 1%-nya itu DTP ditanggung pemerintah adalah yang tepung terigu, minyak kita itu yang keruh-keruh itu, yang curah itu ya, sama apa yang 3 itu. Tapi pedagangnya bilang, oke, saya memang menjualnya, saya nggak bisa menjual dengan tetap harga ini karena kan saya juga punya pengeluaran. Saya punya belanja untuk kebutuhan sehari-hari. Ketika yang dia belanjakan untuk kebutuhan sehari-hari sudah terpengaruh psikologis, informasi akan naik, itu naik, artinya dia mengeluarkan biaya yang lebih gede. Dia harus karena itu dia harus meskipun ini nggak jadi naik 12%, tapi tetap 11% karena yang 1% ditanggung oleh pemerintah bahan pokok ini. Tapi penjualnya pasti tetap akan menjual lebih mahal karena dia harus mengeluarkan kebutuhan hidupnya untuk lebih mahal karena naik segala macam. Nah, jadi ya apa ya, Pak Prabowo dalam posisi kunci dan berkuasa ya untuk
mengajak politisi-politisi pendukungnya, dan kali ini kalau ngelihat dari statement-statementnya PDIP juga pasti mendukung lah. Kan PDIP kalau di oposisi pro rakyat banget kan. Jadi pasti akan ngikut gitu ya. Nah, Meskipun ini tadi yang kita kata Bang Uni lihat. apa, PDI juga ikut gabung dalam pembuatan kebijakan ini kan. Enggak, PDIP kalau lagi politisi pro rakyat, tapi kalau Kalau lagi di oposisi. mendukung kekuasaan di oposisi. Kalau lagi oposisi, kalau lagi bersama kekuasaan dia mendukung Iya. kekuasaan. Bang, gimana Bang? Soal PPN 12% ini menarik Bang. Ini Begini, ini saya melihat kemiripan awal kekuasaan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Tahun 2014, Oke. ketika Pak Jokowi berkuasa langsung cabut subsidi Ya, ya. BBM, kira-kira gitu ya. Semua orang harus memikul BBM yang kemudian tidak disubsidi gitu. Bubarkan petrol apa segala macam Iya, pada lalu akhirnya. kemudian sekarang Pak Prabowo kalau jadi nih, yang kemungkinan sangat besar jadi nih kenaikan PPN yang 12% itu. Saya pernah bicara dengan orang dekat beliau, saya nggak bisa sebutkan namanya. Itu saya bilang mestinya Pak Prabowo bisa menunda atau mencabut gitu. Kan ini kan saat dimana dia bisa bersikap lebih populis. Ya. Seperti janji-janji beliau untuk rakyat kecil gitu. Tapi beliau tokoh ini menjawab, enggak, kita lagi butuh banget sekarang ini gitu. Tapi kan kenapa butuh? Lalu kemudian bebannya itu kepada begitu banyak orang. Apa mungkin misalnya dulu tuh tax amnesty. Oh, nggak boleh lagi itu katanya. Tax amnesty udah nggak bagus gitu. Kalau kita lakukan terus menerus itu mengajak orang untuk selalu punya peluang untuk tunggu tax amnesty dan seterusnya. Itu nggak bagus dan itu kan untuk mereka yang besar-besar. Jadi kalau lihat seperti ini sangat mungkin akan terus jalan. Walaupun orang seperti saya mengatakan ya kalau lihat ke bawah ini adalah komplain terbesar di awal-awal masa pemerintahan Pak Prabowo. Kalau bisa sih dipikir ulang. Ya, tadi kan Ataukah Pak ini justru Prabowo masa yang bagus ketika approval rating dan kekuatan mungkin masih politik lama, ada di dari Pak 5 tahun Prabowo. masih lama Iya, gitu. bisa jadi. Enggak, tapi kan Pak Prabowo tuh pernah janji dan pidato bahwa akan mengenakan pajak yang tinggi kepada yang 1.000 perusahaan-perusahaan yang terkaya. Nah, apakah orang-orang terkaya, apakah itu sudah diimplementasi? Kan belum. Itu termasuk berburu di kebun binatang juga nggak tuh Mbak? Whatever, tapi itu statement dan pidato dari Pak Prabowo yang katanya dia ingin, karena dia pro rakyat ini kan, konteksnya kemudian jadi yang akan dikenakan pajak yang selama ini dianggap pajaknya belum dipungut dengan optimal adalah yang orang kaya, yang perusahaan pertambangan, yang sawit segala macam. Nah, itu kan dokumentasi publik. Pidato dan statementnya dokumentasi publik. Maksudnya Mbak Uni harusnya dikejar dulu. Ya, harusnya dikejar dulu Seperti apa yang gitu dibicarakan loh. sebelumnya. Jadi mesti kelihatan bahwa jangan rakyat dulu lah yang jadi korban ini. Mbak, kan katanya Bang Don juga ada inovasi yang kemudian inovasi politik kelembagaan yang mencoba juga diusahakan oleh Pak Prabowo dengan membentuk 2 badan setingkat menteri kan. Satu katanya Kementerian Penerimaan Negara, Badan Penerimaan Negara dengan Danantara. Danantara ini semacam Indonesia Incorporated Super Holding. Nah, ini gue pengen tahu nih ke Bang Don dan Mbak Uni nih. 2025 kan jadi momentum juga nggak untuk Pak Prabowo akhirnya merealisasikan melaunching 2 lembaga ini. Dan Spill kemarin. kita ketemu ya, ada Uni juga dengan Pak Erick Thohir, cuman kan off the record semuanya. Kita nggak Udah bisa udah bicara record diomongin ketemu. Saya pertemuan gak apa-apa. Ya kan? sementara. Iya, iya. Jadi kalau pengen tahu tolong Kontennya kita kejar tidak Bang Don bisa ya dan Mbak Uni. sampaikan karena itu dari sumbernya Pak Erick kan. Iya, iya. Jadi kita bisa Pak Erick nih pihak yang terdampak ya dari Danantara dong ya Bang. Bisa dibilang gitu nggak? ya dia harus ikut bekerja untuk Danantara ini supaya terbentuk kira-kira gitulah. Oh gitu. Kira-kira gitu. Beliau Tapi tulis, beliau ini isi tulis lebih bekerja dalamnya untuk ini Bang. jangan sampai bocor di sini. Makanya harusnya nggak disebut itu pertemuan. Nggak apa-apa disebut, tapi isinya Iya. nggak. Isinya kan nggak, isinya nggak apa-apa Mbak. Kan ketemu Erick Thohir, Pak Jokowi aja kemarin ketemu sama Pak Erick Thohir. Ketemunya kan nggak tahu kita apa. Nah, tapi kan memang kalau yang sudah kelihatan disampaikan kepada publik kan Pak Erick mengatakan mendukung dan bahkan dia mensupport ide Danantara ini dengan menyediakan kantornya Danantara kan di Plaza Bank Mandiri kalau nggak salah ya. Betul. Nah, artinya itu menunjukkan bahwa tidak ada secara publik tidak ada keberatan dari pihak Pak Erick Thohir ya Secara publik dengan ya Mbak. dengan Danantara ini.
Nah, bahwa ada misalnya yang mengingatkan soal jangan buru-buru, kenapa makanya ditunda kemarin kan tadinya tanggal 8 sebelum Ya, Pak Prabowo ke luar G20 negeri ya. tidak jadi itu karena memang misalnya ya yang berkaitan dengan regulasi ya, regulasi itu misalnya Pertamina sama PL ini kan dan antara ini kalau misalnya benar BUMN besar-besar yang kaya-kaya itu masuk ke Danantara plus INA Indonesia Incorporated. Nasional Indonesia Investment Authority itu yang sovereign wealth fund itu maka lebih dari 80% porsi revenue dari BUMN itu akan di bawah Danantara. Jadi sisanya yang di under Kementerian BUMN itu kan adalah misalnya kayak hotel-hotel itu akan dijual ke swasta karena nggak perlu itu diurus. Jadi akan ada banyak privatisasi BUMN sebenarnya. Ya karena gini itu kembali kepada Pak Prabowo itu konsepnya itu kembali kepada yang dikelola oleh pemerintah itu adalah seperti yang di pasal 33 Undang-Undang Dasar. Sesuatu yang memang kepentingangannya untuk rakyat, hajat hidup orang banyak ya. Hotel kan enggak. Jadi bisa dikelola oleh swasta misalnya kan. Airline juga. Seperti itu. Nah, jadi kalau lebih bagus swasta mengelola ya udah diserahin ke swasta aja. Nah, jadi konsepnya dia tuh seperti itu. Dulu bahkan sempat ada cerita mau ada badan BUMN strategis ya, yang notabene yang kontribusi ke revenue ke negaranya juga yang gede-gede. Itulah yang disebut-sebut kemudian akan bergabung dengan Danantara. Jadi ada soal regulasi misalnya kalau PLN dan Pertamina juga diatur oleh Undang-Undang Migas kan. Nah ini Undang-Undang Migasnya ini gimana? Karena si Danantara ini kan nanti bentuknya kayak korporasi, ya kan? Seperti kayak Temasek atau itu kan seperti perusahaan holding, super holding ya. Nah ini gimana nih? Ya harusnya kalau memang idenya Pak Prabowo itu ya sebenarnya Kementerian BUMN jadi nggak punya relevansi dong Bang. Buat apa ada Kementerian BUMN? Memang dulu kan konsep yang kami sempat dengar dan konsep yang kami dengar bahwa kalau udah ke situ maka ya udah nggak perlu ada Kementerian BUMN dan sebetulnya yang sudah mengatakan itu adalah Ibu Rini pada saat masih jadi karena ide dan super Bu Rini holding sekarang relevan lagi kan sebagai salah satu think tank Pak Prabowo. Saya nggak tahu karena pengajar di kohort katanya kemarin. Jadi, kan sama Pak Purnomo kan sudah dekat dari zaman Pak Sumitro. Nah jadi di era Bu Rini itu ide super holding itu sudah ada dan super holding itu juga ada di RUU BUMN ya. Yang ternyata mentok di pimpinan DPR di sebelumnya ya. Karena ada kementerian yang mungkin masih keberatan ya kalau karena ini menyangkut satu jadi Danantara sama BUMN tuh masalahnya di dua nih, regulasi. Gimana beresin regulasi supaya nggak ada dilanggar. Kedua, soal pemindahan aset-aset ini. Kan pemilik asetnya kan bukan BUMN. Kalau pemilik aset negara ini kan ada di Kementerian Keuangan kan. Nah jadi kan ini yang perlu diberesin. Tapi yang saya dengar sih Januari akan diluncurkan. Karena logikanya gini. Berarti kalau saya dengar tuh udah sama kayak PPN 12. Jadi kondisinya DPR itu 470 udah pro Pak Prabowo. Artinya kalau ada adjustment terhadap regulasi apa segala macam, harusnya sebetulnya gampang. Yang ditunggu itu sebenarnya kajian regulasi. Dan itu bisa perlu waktu panjang, bisa cepat kan itu. Karena kan ada technical yang mungkin nanti kalau diubah begini, kok ada efek begini gitu. Jadi yang bikin Pak Prabowo quote unquote nunda lama meskipun Danantaranya udah dilantik sejak lama gitu Mbak ya, bareng-bareng dengan pelantikan menteri. Itu karena faktor regulasi aja, karena faktor politik. Ada orang juga yang tetap memaksa atau bukan memaksa, maksudnya meyakinkan Pak Prabowo Kementerian BUMN juga harus tetap ada. Dari berbagai kalangan sih sebetulnya kajian. Kajian. Jadi menunggu kajian. Soalnya sekarang kajian itu perlu lama atau tidak? Kajian terkait dengan regulasi. Sama soal transfer of aset-aset ini. Karena kan selama ini kan pemilik dari aset-aset negara ini kan
ada di under Kementerian Keuangan. Jadi soon akan kita lihat ya sebentar lagi sebenarnya tidak terlalu idenya lama Pak ya. Presiden Karena nggak Prabowo mungkin ditunda dan tetap. dibatalkan ide besar ini Kan orangnya sudah ada. Orangnya Sebetulnya udah dilantik. Tidak terlalu lama mestinya. Nah, kalau soal Kementerian Penerimaan Negara ini kemarin juga udah di-spill oleh Pak Hasyim Hasyim. sebenarnya. Iya, Bahwa isunya itu. kan lama, tapi ya seperti apa? Nggak, tapi efek gini gua juga gue loh. pengen nanya kan Tapi gini juga ada lah, dua menteri Mbak. ini kan baru 55 hari. Iya. Pemerintahan Presiden Prabowo. Orang tuh berpikir bahwa oke, karena Pak Hasyim bilang Menteri Penerimaan Negara, tapi kenapa kemarin ternyata enggak tetap Menteri Keuangan gitu ya? Belum Dan lah. ya kan ada kementerian yang mungkin memang butuh masa transisi. Tapi kita lihat bahwa ada dimasukkan Anggito Abimanyu sebagai wakil menteri. Dan Anggito Abimanyu selama berbulan-bulan di timnya Pak Prabowo, di tim Dewan Ekonomi itu bekerja untuk mempersiapkan bagian penerimaan negara. Makanya dia wamennya itu juga wamen urusan penerimaan gitu Jadi loh. sekarang ini ada cerita bahwa hampir semua kementerian ini sedang berurusan dengan tupoksinya. Ya. Seperti apa fungsi satu sama lain, lalu kemudian ketika ini ditentukan di sini apa, lalu kemudian tidak bertabrakan dengan yang lain. Jadi ya betul 55 hari ya. Ini ya, baru 55 hari gitu. Orang Jadi tapi pengennya perlu tuh waktu. kayak wah, per 1 Januari atau per ini. Iya. Ya kan? Ini kan menteri-menteri yang baru juga baru masuk tanggal 21 sekitar tanggal 21 Oktober ya. Sekarang tuh ya saya dengar misalnya di kementerian yang dibagi 3 misalnya atau dibagi 2 gitu kan. Kan sampai sekarang nomenklaturnya belum beres. Masih urusan internal nih Termasuk Mbak ya. termasuk Masih. urusan misalnya menentukan pejabat pembuat komitmen Iya betul. itu siapa, ya kan? Kayak di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu Pisah lagi tuh kan. belum 100% beres siapa yang akan jadi eselon 1, eselon 2, eselon 3 di kementerian yang ini, Oke. siapa yang ini. Dan karena itu semuanya tuh sedang dalam proses. Jadi kalau saya sih ngelihatnya kalau memang Kementerian Penerimaan itu belum bisa direalisasi, lah ini baru 55 hari. Ya kan? Budi Kan mau itu nggak cepat-cepat. gampang. Enggak, aku Jadi pengen mau tanya cepet-cepet. Bang. Maksudnya seberapa cepat, seberapa apakah ini akan direalisasikan? Kalau dengan cepat penjelasannya atau sih lama? masih perlu proses ya. Lama. Iya, ya. tapi sudah Tapi ini ditempatkan wamen yang Iya. memang khusus ngurusin itu kan Pak Suhasil Iya, tuh, iya. wamen Profesor Suhasil tuh ngurusin APBN. Wamen Thomas Juwandono ngurusin kerjasama multilateral, luar Iya. negeri apa segala macem. Sementara Wamen Anggito itu benar-benar ngurusin sektor penerimaan ini. Ya penerimaannya nggak cuma pajak kan, Iya, banyak iya, kan, iya, yang iya. lain-lain juga ya. Tapi ini kan terdampak nanti pada anggota kabinet lainnya, ada Bu Sri Mulyani mungkin yang juga terdampak. Ya kan gitu banyak kan, kalau sekali misalnya kan ada Pak. kementerian-kementerian yang dibagi-bagi kan. Iya betul. Jadi termasuk misalnya BUMN harus terbagi-bagi juga ya normal. Iya betul. Karena Wamennya ada 3 kementerian sekarang ya, yang Bang. jadi 3 dan jadi 2. Yang kemudian kita lihat ya pasti ada problem-problem koordinasi dan Oke. terutama problem regulasi seperti Oke. apa gitu. Akan ada banyak perubahan dan volatilitas ya, Cela, di pemerintahan kita kan. Tapi di partai-partai politik Memang volatilitas seperti apa mau presidennya Pak Prabowo? ya volatility di kebijakan Bang, 12% naik apa enggak, ke badan antara jadi apa enggak, Kementerian BUMN gimana segala macam. Yang nggak volatile kayaknya di PDI nggak volatile ya Bang ya. Menuju 2025 kan nih kongres sih tahun 2025 nih. Yang lain partai yang lain udah beres semua. Mm-mm. Kita punya kesimpulan bahwa umur politik senior partai kita ini ternyata panjang banget. Betul. Dari zaman saya SMP, SD lulus tahun 99 itu sampai sekarang di halaman depan tuh masih ada Pak Surya, masih ada Pak JK, masih ada Bu Mega, masih ada Pak Prabowo. Nggak ganti-ganti umur politiknya panjang kecuali yang menyodok belakangan dan kemudian rising Budi ya Pak. perlu tahu Pak Jokowi. bahwa semua kongres atau munas kita sudah tahu hasilnya sebelum itu dilaksanakan. Iya. Udah kayak Pada pemilu umumnya kan zaman orde begitu, baru ya Bang. jadi ya? nggak usah pusing-pusing. Iya. Dan mayoritas partai politik yang Iya. sekarang ada kan ya kental syarat dengan dinastinya kan. Di Makanya elit-elitnya. transisi nggak akan terjadi banyak Bang. Karena semua partai kita lihat udah hampir nggak ada transisi kecuali Golkar.
yang ya, kalaupun kita lihat ada transisi, transisinya kemana kan gitu kan? Ya, Bang Surya Ada misalnya bilang masih begini, tetap memimpin ada bilang Nasdem. begini gitu. Ya sebelumnya kita sempat dengar bahwa apa namanya dipersoalkan posisi ketua umum Bu Mega, ada yang mau gugat apa segala macam kan, ada kan? Diberitakan juga kan? Ya tapi Bu Mega mungkin sejauh ini ya masih dianggap sebagai faktor pemersatu ya. Pemersatu di Karena ini Mbak, ada juga alasan saya baca di media bahwa Pak Jokowi atau lupa analisa atau alasan dari PD Perjuangan bahwa Pak Jokowi determinasi secara keanggotaan untuk mencegah hal-hal perebutan di Kongres ke depan gitu. Itu ada benernya? Ada benernya? Ya, ada benernya langkahnya atau logikanya ada, informasinya ada benernya. Iya. Tapi PDI nggak akan. Sebetulnya kan karena begini, kita belum tahu kapan Pak Jokowi berhenti berpolitik kan. Iya. Kayaknya enggak, saya sampai Jan Etes kayaknya tidak akan berhenti. Bang, izin. Ini ada keterangan on the record dari Roma Hurmuzi yang 2 minggu lalu baru ketemu Pak Jokowi 4 mata. Dia cerita, Mas Romi menyarankan Pak Jokowi, Pak, Bapak sebaiknya bikin sekolah, urus beasiswa, pendidikan gitu-gitulah untuk pendidikan masyarakat gitu. Enggak Mas, saya kayaknya di politik aja. Saya rasa itu jawaban yang betul. Karena Pak Jokowi itu masih punya network projonya itu kan masih sangat luas. Tapi sekarang kan pertanyaannya adalah misalnya kalau bikin partai seperti apa logistiknya, dukungan logistiknya. Tergantung teman-teman pengusaha itu masih ada di belakang beliau apa tidak. Lebih mungkin mana bikin partai? Pak Jokowi atau Mas Anies yang katanya mau bikin partai? Menurut Bang Don? Saya lebih favor bahwa Pak Jokowi akan lebih mudah buat partai. Iya, karena 2 orang ini agak keleleran nih Bang. Pasca 2024 nih 2 orang ini ya, kalau masih nama besar tapi keleleran. Berarti pingin tetap beredar. tetap stasioner. Iya. Political stateless nih 2 orang ini nih kan. Bau ini ngeliatnya gimana Mbak? Pak Jokowi ini 2025 atau mungkin Mas Anies 2025, panggung apa yang ketika pilkada udah nggak ada, ketika pemilu udah kalau menurut selesai? saya salah satu faktor yang untuk Pak Jokowi terutama ya akan membuat Pak Jokowi masih punya ruang gerak yang seleluasa itu ya bagaimana Pak Prabowo memperlakukan input dari Pak Jokowi ya. Kalau tiba-tiba suatu masa di mana Pak Prabowo mungkin sudah merasa transisi ini sudah selesai dan sepenuhnya dia fully control ya pasti itu akan melemahkan posisi Pak Jokowi ya Pak Jokowi gitu ya. Jadi itu juga faktor menurut saya. Pak Jokowi mungkin merasa bahwa ngapain gue capek-capek bikin partai, kalau gue bisa mempengaruhi dan masuk di partai yang ada, tentu dia akan lebih suka di situ ya. Karena bikin partai kan juga nggak mudah ya, apalagi bikin partai pada saat dia udah nggak berkuasa. Siapa yang mau nyumbang juga gitu loh. Partai kan juga butuh duit ya. Tadi yang ideal memang Pak SBY ya. Jadi bareng pada saat dia masuk politik bikin partai dan dialah menang gitu kan. Jadi itu selama 10 tahun jadi partainya gede. Tapi ketika Pak SBY udah nggak jadi presiden kan juga kelihatan bahwa Partai Demokrat turunnya juga lumayan drastis itu. Jadi posisi ada di kekuasaan itu memang untuk budaya politik kita itu masih sangat menentukan lah. Bagaimana relevansi pentingnya kemudian popularitas dari partai politik itu. Anies saya kok nggak yakin. Anies saya nggak tahu ya, saya lebih nggak yakin lagi kalau Anies akan mungkin saya salah ya, tapi mungkin Anies juga akan berpikir yang sama ya, kenapa harus membangun sesuatu dari nol kalau mungkin dia berpikir sekarang tuh kan misalnya nunjukin ke PKS tuh kan lo nggak jadi mendukung saya malah mendukung Jokowi, hancur lebur. Atau PKS juga gitu bisa ya. bilang gitu tuh kan lu nggak mau masuk PKS udah gue tawarin, nah lu nggak jadi apa-apa kan sekarang bisa juga kan. Tapi kan sudah mendekat ke PDIP. Iya, tapi kan PDIP gitu ya. Gitu jadi mungkin dua-duanya tipe yang mungkin lebih baik
lebih baik bergabung sudah ada. atau memasuk yang sudah ada. Nggak bisa membayangkan Mas Anies membangun partai dari nol kayak Anas Nggak, Urbaningrum, kalau dalam politik, kayak siapa lagi tapi kemarin? kan Fahri Hamzah gini, gitu nggak bisa. Tapi kan gini juga ada pelajaran orang ngetop Amin Rais bikin partai Iya, tewas kan juga. susah. Seperti sekarang. Anies Mata seperti apa? Anas Jadi nggak. Urbaningrum. Iya. Jadi ya itu. Tapi ya dalam politik apapun bisa terjadi kan. Iya. benar Tapi kalau juga. sekarang saya ngelihatnya buat dua-duanya ya mungkin lebih realistis adalah join. Pak Jokowi apa yang paling mungkin untuk bisa? Kalau Pak Jokowi dan sekarang kan problemnya kan apa? Bukan problemnya, kan dianggap dekat dengan Golkar kan? Karena sudah di situ ada Pak Bahlil. Kan dulu kan dibilang bahwa beliau akan ada di Ketua Dewan Pembina Ya. yang punya kewenangan yang besar. Tetapi kita masih menunggu kan. Ternyata sampai sekarang kan belum jadian. Ya. Walaupun beberapa waktu lalu ketika Pak Jokowi ke sini pas lagi ada urusan dengan Golkar seolah-olah itu akan datang di Iya. Bikin heboh semua banget, ternyata nggak ada tuh barang itu kan. Dan Pak Jokowi punya move itu menarik. Kasih tahu bahwa dia ke Jakarta. Sampai Dia kemudian selalu kayak gitu loh. menimbulkan Paling jago urusan gimmick. Iya, tapi memang Paling jago marketing gimmick-gimmick. politik S3 doktor Iya. honoris causa aku rasa yang saya Pak Jokowi dengarkan paling bahwa paten. senior Golkar masih merasa Iyalah. keberatan. Pastinya. Oke. Apa namanya relasi Bang Anies dengan Mas Anies dengan Bang Surya sendiri akan mungkin panjang atau cinta satu malam aja Bang kemarin? Saya Di pemilu. mengikuti perjalanan politik Bang Surya mungkin sudah sangat lama gitu. Itu sebetulnya hitung-hitungannya kan kalkulasi politik beliau kan kalau mengambil tokoh itu kan berarti ada dampak elektoral yang diinginkan. Kira-kira begitu. Mas Anies itu diambil karena Untuk unsur itu dampak gitu. elektoral. Walaupun kemudian di dalam itu ada pertanyaan-pertanyaan, bahkan ada kelompok yang tidak suka Mas Anies kemudian menjauh gitu, bahkan keluar dari situ. Lalu kemudian Misalnya Enggar Tiasto Lukita. ada Enggar, ada Mas Siswono kan Oh, gitu. Siswono Yudhoyono, iya. Jadi kelompok-kelompok yang Iya. mereka menganggap dirinya sebagai kelompok nasionalis itu tidak sejalan. Iya. Cuman Malah Bang yang Surya betah Peter Gonta betah di dalam malah ya. cuman Bang Surya itu unik gitu. Ya kalau tidak setuju nggak apa-apa, pinggir dulu. Sama seperti saya. Misalnya dia bilang, ya kalau kamu nggak apa-apa, biasa aja gitu. Jadi posisi dia itu, dan saya kan berteman juga dengan Abang Mas juga Anies. abang juga keberatan dengan Bukan, pilihan Mas saya Anies. tidak. Saya sebagai teman oke. Sebagai temannya Bang Surya oke, keberatan tapi juga nggak waktu begitu. itu? Waktu itu punya calon yang lain. Gitu. Sebagai politisi kita berbeda kan boleh. Iya, meskipun calonnya Bang Don itu satu dari 3 yang ada di Rakernas itu Jadi kalau lihat begitu ya Mas Anies itu sama Bang Surya itu saya kira selalu ada punya hubungan ya. Tapi akan sangat tergantung pada waktu. Walaupun Bang Surya itu satu aja, jangan dikhianati. Jadi kalau dikhianati tanda kutip atau tanpa tanda kutip, akhirnya kita lihat misalnya ada orang yang dicalonkan di sini kemudian didukung setengah hati bahkan tidak didukung gitu. Misalnya di DKI kemarin. So far sih saya Jadi ngelihat gitu. dari perspektif Anies juga dia juga berusaha untuk menjaga hubungan dengan Bang Selalu, Surya itu ya. betul. Jadi Bang Surya juga pernah ngomong tuh bahwa ya kenapa kok dia mendukung Anies, ya Anies tuh orang yang loyal ke dia, Oke. sangat hormat ke dia. Mungkin apapun yang Anies akan selalu bertanya kepada Bang Surya apa yang mesti dipilih Oke. gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir saya, Bang Don dan Mbak Uni. Tesis orang-orang ketika Pak Prabowo dilantik dan kayaknya selama dari Oktober sampai akhir Desember, akhir tahun 2024 itu sedikit banyak terbukti bahwa Pak Prabowo itu punya atensi, passion dan appetite untuk lebih banyak di luar negeri, mengurusi dunia internasional, Indonesia di panggung dunia, gimana kita bisa berdiri dan bicara di panggung-panggung dunia. Dan kita sudah lihat bagaimana Pak Prabowo bahkan sejak jadi presiden terpilih sampai akhirnya jadi presiden berkali-kali ikuti conference yang dulu mungkin Pak Jokowi nggak punya appetite terlalu besar untuk ikut di conference itu. Aku nggak ngebayangin Pak Jokowi mungkin akan ngomong di D8 gitu, di Kairo conference gitu. Aku nggak kebayang. Mungkin tapi Pak Prabowo melakukan hal itu sekarang. Dan sehingga daily politics akan diatur oleh
operator lainnya atau perdana menteri lainnya gitu, perdana menteri daily politics ya. Mungkin kita bisa sebut nama seperti Profesor Dasko gitu yang mengatur daily politics di Indonesia. Nah, Bang Don melihat dan Mbak Uni melihat 2025 Pak Prabowo masih akan tetap di tesis yang sama atau berbeda? Saya melihat ada persamaan antara Pak Prabowo dan Pak SBY. Yang passion di luar negeri itu, ke luar negeri itu besar. Kalau Pak SBY begitu ada kunjungan luar negeri itu betul-betul sangat intensif dengan kunjungan itu. Gitu. Dan menurut saya ada semacam kepentingan tentu kepentingan bangsa, tapi juga ada kepentingan recognition. Recognition personal bahwa kita itu adalah pemimpin di tingkat global. Saya merasa ada perasaan-perasaan seperti itu, walaupun saya tidak bisa membuktikannya. Ya, karena di awal pemerintahan Pak Prabowo langsung memutuskan kita masuk BRICS, Bang. Pak Prabowo juga menurut saya ada kebutuhan seperti itu untuk secara personal. Tentu ada kepentingan bangsa yang besar, tapi juga recognition global itu menjadi sangat penting karena itu kan menjadi prioritasnya. Kira-kira begitu. Dan itu yang sebabnya kenapa dia misalnya memilih seorang menteri luar negeri yang betul-betul loyalis. 1000%. Anak ideologisnya Pak Prabowo. Jadi kita lihat itu semua dan untuk bisa jadi menlunya Pak Prabowo. Iya, untuk bisa apakah ini benar terbukti atau tidak, kita masih butuh waktu nih. Kita masih butuh karena terlalu dini untuk mengambil kesimpulan itu. Gimana mau nih? Saya rasa Pak Prabowo akan seperti itu ya, seperti tesis ini yang juga pernah kita bahas, bahwa dia akan lebih aktif di luar negeri. Kebetulan kemarin baru dilantik, kemudian jadwalnya kan ke G20, ke APEC, tapi juga diawali dengan kunjungan ke Cina. Karena saya rasa kunjungan ke Cina hubungan dengan Presiden Xi Jinping itu juga send the message kepada superpower yang lainnya bahwa lo jangan neken Indonesia ya, karena kita juga bergabung meskipun yang soal BRIC masih banyak yang mengatakan apakah ini keputusan yang benar. Karena BRICS ini kan kuat Rusianya ya, Rusia pas segala kuat dan China juga, sehingga itu juga send the message kepada Amerika juga. Jadi kalau soal bahwa Pak Prabowo lebih nyaman dalam terlibat langsung dalam diplomasi internasional, pasti iya. Ya dia menguasai bahasa asing dengan sangat baik, sehingga ya penguasaan bahasa itu menurut saya juga bikin nyaman karena kita jadi bisa ngobrolnya lancar gitu ya. Bisa ketawa-ketawa, ngelempar joke apa segala macam. Jadi itu juga yang membuat lebih convenient, lebih nyaman lah buat Pak Prabowo. Kedua, saya setuju dengan Bang Don bahwa dia pengen Indonesia itu benar-benar menjadi negara yang dihormati dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Hal-hal yang penting ya, apa yang dia sampaikan dengan cukup keras kemarin di KTT di D8 itu di Kairo, itu contoh yang terbarunya misalnya ya, bahwa ayo dong, kenapa negara ini karena negara Islam nggak kompak aja gitu ya. Itu tanpa teks juga tuh. Nah jadi itu menurut saya itu contohnya. Jadi saya menduga dan saya percaya bahwa 2025 akan seperti itu. Tadi kamu sempat tanya tantangan terbesar di 2025 buat Presiden Prabowo adalah ekonomi ya. Karena ekonomi ini kalau tidak di-manage dengan baik, misalnya ya terjadi, misalnya saya nggak ngarepin ya, tapi suasana katanya mau mengancam demo apa segala macam kalau PPN 12% tetap diberlakukan, itu kan kalau itu terjadi kan ada potensi ya yang tadi itu orang luar juga melihat bahwa Indonesia itu bukan ada problem lah. Nah itu kan penting juga buat Pak Prabowo ya. Makanya benar-benar Pak Prabowo ini tentu diharapkan benar-benar mengambil keputusan yang bijaksana dan terutama mendengarkan suara dari rakyat gitu ya. Harus kreatif ya. Kalau ditanya tadi, oke, kalau ternyata nggak dinaikin atau ditunda, terus gimana caranya? Ya jangan rakyat yang disuruh mikir, gitu loh. Yang harus mikir orang-orang yang digaji oleh rakyat. Pak Prabowo denger ini nggak, Mbak? Dewan Ekonomi Nasional nggak?
Kan Bau ini baru makan malam sama wakil ketua DEN tuh gue Oh lihat. itu udah lama kan, lead post. Alah minggu lalu. Enggak, itu lead post. Iya. Gimana Mbak? Denger kayaknya Jenderal ada Luhut beberapa. punya geng ini kan top nih, ada Bu Mari Pangestu, ada Pak Dede Basri, macam-macam ada. Saya rasa Pak Prabowo mendengar juga karena orang-orang yang ada di situ orang-orang yang bekerja dengan dekat dan baik dengan dewan pakar ekonominya Pak Prabowo gitu, ya. Jadi orang-orang di situ juga bukan orang yang mau tunduk kalau nggak didengar omongannya. Itu orang-orang yang sebelumnya tuh ya eksis aja tanpa Iya. tanpa Tanpa duduk harus di ada situ. di situ. Masa misalnya Khatib Basri, Bu Mari Pangestu, mau Pak Mas Ansori yang Profesor Pak Ansori Haryanto yang Adikusumo yang punya AKR kan. iya mau ada di situ hanya untuk pajangan-pajangan dan cap stempel-stempel aja, menurut saya sih enggak. So far sih saya dengar ya didengar. Kalau soal pengaruh internasional tadi itu saya ingin tambahkan ya, Putih ya. Kan cara berpikir Pak Prabowo itu di negara besar. Besar sekali. Dan sebagai negara besar harus dibuktikan dengan kepemimpinan global. Dan itu harus ditunjukkan oleh seorang presiden. Oke. Jadi tidak cukup di tingkat seorang menteri luar negeri. Itu yang kemudian jadi obsesif. Jadi nanti juga pasti akan lebih sering. Terus seperti itu. Iya. Akan terus seperti itu. Ya saya sih seneng banget kalau Presiden Indonesia pidato di sidang Majelis Umum PBB, sebuah panggung yang luar biasa di depan 190 kepala pemerintahan kepala negara yang lain ya. Kan itu sesuatu yang membanggakan ya, karena pasti beda lah dibanding kalau yang pidato itu wapres atau menteri luar negeri, apalagi wah saya ngebayangin Pak Prabowo tuh malah kayak Ahmadinejad atau kayak Chavez, karena kan orator nih, orator ya, dia Erdogan bisa gitu. attract, bisa captivating gitu. Dan lebih hebatnya Pak Prabowo dibanding Chavez, dibanding Ahmadinejad, Gaddafi atau Erdogan lah Soal misalnya. oratornya ya, soal bukan orasi soal ya. yang lain ya. Ini kita bicara soal kemampuan Orasi di panggung lah ya kan. Gaddafi itu sampai buang air mineral, robek kertas gitu-gitu kan ada. yang enggak lah, Pak Prabowo nggak kayak begitu. Lebih hebatnya Pak Prabowo dibanding mereka. Pak Prabowo dengan fluent melakukan orasi dengan sangat baik sebaik mereka dengan bahasa Inggris. Jadi orang bisa langsung paham, nggak perlu translate. Oke, terima kasih Bang Don, terima kasih Mbak Udi. Panjang amat pembicaraan. Panjang bos, kita Selamat Natal teman-teman, tahun Mas baru. Sopo. Selamat tahun baru. Iya, selamat Natal buat Semoga Bang Don makin ya. sehat. Selamat Thank you. Natal, Bang Don. Thank you. Sampai jumpa di tahun 2025.